Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Acai dari ITIS Indonesia. Oke, di sini teman-teman sedikit kita akan bahas terkait masalah basicnya aja teman-teman. Jadi pokok pembahasan kita untuk di video kali ini itu mengenai trader atau trading ya. Ini banyak sekali ya teman-teman ya. Itu yang merasa bingung gitu ya. Maksudnya bukan bingung seperti apa sih? Cara jawabnya itu seperti apa? Ingat, trader itu merupakan sebuah kata benda ya teman-teman ya. Trader itu merupakan sebuah kata benda, tradingnya itu merupakan sebuah kegiatan ya, otomatis kata kerja ya. Oke, lantas gimana sih caranya kita untuk melakukan sebuah trading kan gitu. Jadi konsepnya kita kembalikan secara konvensional aja teman-teman. Pasar umum deh, pasar di Ororombo di Kota Malang atau di mana itu di Pasar Abang gitu ya. Udah tempatnya di situ ya. Kalau misalkan kita mau trading itu tempatnya di situ. Namun secara konvensional, apakah selalu di tempat pasar-pasar seperti tidak? Jadi setiap kali ada sebuah transaksi antara penjual dan pembeli itu udah kategori sebagai trading ya. Misalkan kita mau beli mobil gitu ya, otomatis kita beli mampir dong ke tempat mobilnya di mana. Nggak mungkin kita mau mampir ke pasar ikan gitu ya. Mungkin otomatis kita mampir ke tempat yang jualan mobil itu, baru kita terjadi sebuah negosiasi dan terjadi deal antara penjual dan pembeli dengan harga sekian, katakanlah seperti itu. Artinya itu merupakan sebuah kegiatannya trading itu. Nah, tradernya itu apa? Tradernya itu yang pemiliknya atau dia itu kata bendanya, orangnya yang memiliki sebuah usaha, istilahnya seperti itu ya, memiliki sebuah barangnya ya, barangnya terus dilempar ke sini gitu, itu disebut dengan trader, itu kata bendanya ya. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Lalu bagaimana kalau misalkan kita untuk mengetahui trading kan identik ya sama, kalau di orang Indonesia identik itu berarti itu main-main saham. Itu ingat ya kata teman, jangan sekali-kali itu teman main-main, jadi itu akan jadi ya, pikiran kita akan menjadi, mindset kita itu penting ya. Kalau kita itu secara tidak sadar ngomong bilangnya seperti ini, kamu jadi apa itu, jadi trader katakanlah seperti itu, tapi dia itu bilangnya main apa, main saham, main kripto atau main forex atau main gold gitu, komoditas. Itu berbahaya teman-teman ya. Itu ingat ya, ucapan itu istilahnya secara tidak langsung adrenalin kita itu kebawa di situ ya. Makanya ini sama trading ya, baik itu konvensional maupun secara itu sama ya. Trading itu di saham maupun trading itu jual beli ikan, jual beli bakso, itu sama trading juga. Cuman bedanya itu konvensional sama secara digital. Nah, pertanyaannya gini sekarang nih. Lantas, berarti enak dong kalau misalnya kita trading di saham atau di kripto atau di forex, enak dong. Yes, saya bilang enak kalau kita memiliki ilmu atau pengetahuan yang memadai atau mumpuni teman-teman. Maka oleh karena itu, kita bagaimana langkah-langkahnya untuk kita bisa masuk di situ, teman-teman ya, untuk bisa melakukan sebuah transaksi. Mungkin sekarang lagi boomingnya itu kripto gitu ya, atau di apa itu, gold kayak gitu. Langkah pertamanya teman-teman, kalau di saham, kalau perdagangan secara konvensional itu kan belinya ya, itu kan tempatnya itu kan berada di pasar ya, atau di pasar atau di tempat secara bentuknya secara verbal itu udah kelihatan gitu ya. Jadi kita udah kelihatan tempatnya di mana. Di tempatnya itu bisa di pasar atau tempat orang jualan bakso, tempat rombong-rombongnya itu seperti apa. Ini saya logikanya sederhana aja ya teman-teman. Terus di sini misalkan kalau di Malang itu apa, pasar yang besar itu di Dinoyo, karena seperti itu tempat kumpulan antara pedagang sandal, pedagang bakso, pedagang sate, pedagang ikan tongkol, itu semuanya berkumpul di situ. Nah, kita kalau misalkan pengen berinisiatif untuk mau beli suatu barang di situ, jadi kita harus datang ke sini. Langkah-langkahnya harus ke sini. Jadi nggak mungkin dong kita datang ke toko sepatu, datang ke toko percetakan, nggak mungkin. Kita harus datang, harus ada pada tempatnya teman-teman. Artinya di sini itu kembali ke mindsetnya itu tadi. Semisal teman-teman itu ideologinya atau mindsetnya itu pengennya itu, saya tuh sukanya high risk loh. Saya suka mengambil sebuah risiko tapi dengan return yang juga high reward juga. Nah, artinya kita bisa masuk ke perdagangan yang disebut dengan komoditas atau di futures market. Bisa di kripto atau bisa di forex atau bisa di itu high risk dan high return. Misalnya kita nggak suka itu,
bikin jantung senaman, kita bisa di saham atau di kripto juga pun ada yang spot gitu ya, di Bitcoin itu ya. Nah, artinya beda tempatnya, beda-beda nih teman-teman ya. Ini tempatnya beda-beda. Jadi tempatnya itu di sini ada juga yang disebut dengan ini. Ini kalau di saham ya, kalau di saham ini anggap ini saham ya teman-teman, kita tuliskan dulu. Katakanlah ini, kalau misalkan saya itu sukanya di stocks market ya, stocks market itu di saham gitu ya. Berarti kalau misalkan di saham, teman-teman itu harus ini, berarti beda tempatnya. Jangan masuk ke tempat yang kedua ini. Nah, ini tempat kedua katakanlah ini. Tempat kedua itu berarti di sini tuh apa teman-teman? Berarti di sini merupakan sebuah forex atau komoditas gitu ya. Forex komoditas juga bisa gitu ya. Nah, semisal terus di sini itu misalkan ya, saya sukanya itu yang lagi booming sekarang. Tuh, misalkan pengennya di mana? Kripto. Nah, ini merupakan sebuah spot ya, spot market, ini futures market dan juga ini futures market dan juga ada spotnya juga ini teman-teman. Nah, kita kembali lagi kepada kita nih. Kita pengennya itu yang high risk high return. Kalau misalnya kita udah memiliki sebuah ilmu yang mumpuni, saya sukanya itu kok biar cepat ya, biar setiap harinya ada sebuah income gitu. Saya nggak suka, pengennya itu saya lebih slow karena memiliki sebuah kegiatan ya. Bisa di sini di stock market itu di saham US kayak atau saham Indonesia. Terserah ya, itu berarti cuma bisa melakukan sebuah transaksi. Artinya kalau misalkan ini kita sukanya di saham di stock market, otomatis kita harus tahu tempatnya. Berarti tempatnya yang disebut dengan sekuritas ya, sekuritas itu banyak di sini, ada yang iPod, ada Indo Premier itu ya, ada Meriah Aset dan lain sebagainya. Untuk di komoditas ini ada banyak, ada yang forex, ada yang IMFS, ada MIFS, Monex Investama Berjangka, dan kebetulan saya gunakan ini ya. Terus ada juga yang kripto. Kripto ini ada juga Indodax. Misalkan pengen yang spot gitu, cuman bisa satu transaksi ya, Indodax katakanlah. Atau di kripto yang futures itu yang di Binance atau di pokoknya di exchange gitu nyamannya. Namanya ini exchange. Ini disebut dengan broker namanya tempatnya. Kalau ini disebut dengan sekuritas gitu ya. Dan ini biasanya diawasi oleh itu teman-teman OJK, ini Bapepti juga gitu ya, sama. Jadi itu tempatnya harus sama teman-teman. Artinya kalau misalnya kita pengen beli sepatu, berarti harus tempatnya di sepatu. Kalau misalkan beli ikan, berarti pasti tempatnya di pasar ikan atau di toko ikan, terserah, itu sama. Ya, lantas ini yang saya gunakan ini ya, komoditas atau forexnya itu. Caranya gimana teman-teman? Jadi langkahnya itu teman-teman, harus yang pertama kali itu istilahnya datang dulu nih ke brokernya nih. Datang dulu ke tempatnya istilahnya. Ini kan saya gunakan broker ini teman-teman ya. Jadi di sini tuh ada Monex Investama Berjangka. Ini udah diawasi oleh Bapepti ya. Artinya kalau misalkan ada sebuah kendala di situ untuk melakukan sebuah depo atau seperti apa, itu masuknya ke sini ya. Udah diawasi oleh semua itu. Nah, ini tempatnya kalau misalkan kita mau transaksi gold, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Nah, itu di sini. Mata uang Euro USD, GBP USD, GBP Jepang Yen. Itu masuknya nanti di sini teman-teman ya, masuk ke broker. Banyak broker ya, tapi di sini tuh saya lebih suka broker yang udah ada regulasi, udah jelas dan udah diawasi juga sama pihak yang berwenang. Maka saya tuh suka di situ. Kalau misalkan itu cuman hanya main-main gitu ya teman-teman ya, saya suka itu ya modal kecil. Modal kecil itu di mana gitu, itu berbahaya. Nah, di sini teman-teman masuk ke sini ya. Kebetulan ini Monex Investama Berjangka. Linknya udah saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa link aja di situ. Buka akun live. Nah, setelah buka akun live, nah di sini nanti teman-teman isi semuanya, nama, email, passwordnya apa. Dan juga kalau misalkan udah selesai, ini aku nanti akan tunggu diverifikasi sama pihak brokernya itu. Nah, ini daftar dulu di sini. Setelah itu apa? Download platformnya teman-teman. Nanti di sini tuh download platformnya itu di sini ya. Download platformnya. Nanti setelah kita download, nanti akan muncul seperti ini, gitu ya. Seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini tuh banyak nanti ya teman-teman. Nanti ke next video saya akan bahas fitur-fitur daripada MT4. Misal teman-teman suka MT5 juga nanti ada MT5 gitu ya. Misalkan ini hanya tersedia di MT4 ya, berarti di sini MT4 itu ya, MT4 gitu istilahnya teman-teman. Di sini tuh banyak ya, ini ada watchlist. Di sini juga ada istilahnya time frame dan juga nanti saya akan jelaskan ini satu persatu gitu ya teman-teman.
Oke, jadi untuk video kita kali ini, ingat, tapi ini harus diverifikasi dulu ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke sini verifikasi dulu. Nanti setelah diverifikasi di situ tuh akan mendapatkan di emailnya itu loginnya, nomor akun loginnya itu sama passwordnya. Kalau passwordnya enggak, kalau passwordnya kan teman-teman sendiri tuh yang bikin itu. Itu cuma dapat login sama nomor servernya aja sih, gitu di email. Nanti bisa dimasukin ke sini. Nanti setelah dimasukin, baru kalau misalnya udah download, nanti baru itu masuk ke sini, baru nanti kita bisa jelaskan ini saya ya teman. Oke, mungkin untuk di video kali ini cukup sampai di sini. Nanti saya akan bikin video lagi untuk tutorial untuk dari MT4 gitu, seperti apa dan kegunaannya. Terus terang, ini kan kalau saya gunakan ini ya teman-teman ya, gunakan TradingView untuk analisa. Sama ya, sama. Cuman saya tuh suka di TradingView karena fiturnya tuh enak, lengkap ya. Memang sama, ada watchlistnya juga. Nanti kita bahas di situ ya. Oke teman-teman, semisal ada teman-teman yang mau pengen bahas tentang masalah TradingView, bisa diklik di kolom komentar ya. Nanti saya akan jelaskan, saya akan bikin video. Oke, cukup sampai di sini dulu. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.